Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Baharudin SPDI dengan NIM 22022139. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 dengan tema Ayo Menghindari Akhlak Tercela di Madrasah Aliyah Ittihadul Usrati wal Jamaah DDI Lerang Lera. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita masuk di mata pelajaran kita, pembelajaran kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama pada wali kelas, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, jangan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Adba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam pelajaran ini dalam kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dipimpin oleh ketua kelas. Marilah sebelum kita membaca surah Fatihah, marilah kita mengangkat doa selamatan kita. Surah Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita absen. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Siapa? Suaib, Sakit, Suhaib Sakir. Siapa lagi? Irwansyah, Sakit, Nuansa Sakir. Siapa lagi? Santriwati. Dan tidak hadir? Ada. Siapa? Aliatul Amin. Mana? Oh, lomba ya. Alhamdulillah, lomba. Anak sekalian, ternyata teman-teman kita beberapa yang tidak hadir hari ini karena sakit. Mudah-mudahan anak-anak sekalian hari ini yang hadir bisa menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Saat ini musim penyakit sudah merajalela, sehingga anak sekalian diharapkan untuk hidup bersih, baik di sekolah maupun di rumah, di asrama ya. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bermain game dulu ya. Kita main game.
pegang mata, pegang hidung, pegang mata. Oke, lancar. Pegang kaki. Ya. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Oke, terima kasih. Oke, silakan dulu. Ya, anak-anak sekalian, untuk mata pelajaran kita pada hari ini adalah bab 1 tentang akhlak tercela. Ayo menghindari akhlak tercela. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu akhlak tercela, saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan akhlak? Nah, akhlak ya? Apa? Sifat. Perilaku. Adab. Sopan santun. Nah, ada yang tahu akhlak? Ya. Sadar. Perilaku, sifat, adab. Ya, sadar. Ya. Akhlak itu adalah bahasa Arab, dari bahasa Arab berasal dari kata khuluqun. Khuluqun artinya itu adab, sikap, tingkah laku. Itu adalah pengertian dari khuluqun. Akhlak dari segi bahasa adalah, segi istilah adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang tanpa melakukan pemikiran sebelumnya ataukah melakukan berpikir sebelumnya. Contohnya, ketika kita lewat di sebuah jalan, kemudian kita melihat sebuah duri, ya, kita tanpa berpikir panjang lebar, kita langsung ambil duri tersebut, kemudian disingkirkan. Itu adalah perilaku akhlak yang baik. Ya, tanpa berpikir dan spontan, kita membuang duri tersebut atau menyingkirkan duri tersebut. Itu seperti akhlak. Ya. Nah, akhlak ini ada beberapa macam. Dua. Ada yang kita sebutkan akhlak apa itu? Akhlak terpuji dan tercela. Ya, ada dua macam akhlak ya. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Selanjutnya ada yang bisa kasih contoh mana itu akhlak tercela? Apa contohnya akhlak tercela? Ya, silakan. Sombong, iri, dengki, fitnah, ria, ya, dan sebagainya ya. Jadi itu adalah contoh akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji, tanggung jawab, sopan, jujur, ya, itu yang seperti itu ya. Itu akhlak tercela. Ya, anak-anak sekalian, itulah tadi pertanyaan yang sebelum kita masuk di materi kita pada hari ini, yaitu ayo menghindari akhlak tercela. Ya, tepuk tangan dulu. Masuk di materi kita. Untuk itu, pembelajaran kita sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menelaah dalil-dalil sifat tercela seperti hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Kemudian yang kedua adalah menguraikan makna dari sifat tercela tersebut, hasad, hubud dunia,
ujub, sombong, dan ria. Dan tujuan yang ketiga adalah merinci sebab-sebab munculnya sifat tercela ini. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar dulu. Ini ada yang bisa lihat gambar tersebut dan bisa menjelaskan apa yang terlintas dalam benak Anda ketika melihat gambar tersebut. Ada? Ya, silakan. Gambar tersebut ada seorang yang sedang makan buah. Jadi makna dari gambar itu, seseorang itu sedang sangat mencintai dunia sehingga melupakan akhiratnya, sehingga pikirannya itu sedang dunia, yaitu uang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut, Mas. Silakan. Maka dari gambar tersebut adalah orang yang hanya memikirkan dunia dan tidak pernah memikirkan akhiratnya. Ya, orang yang hanya memikirkan dunia tanpa menginginkan akhiratnya. Jadi ini adalah gambar yang di dalam pikirannya hanya makan uang saja, ya. Tidak memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Kita perhatikan ada orang yang kecil di depannya yang sedang makan apa adanya. Jadi inilah makna bahwa orang tersebut mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia enak-enak makan ayam, makan sate, makan pizza dan sebagainya. Sementara ada tetangganya yang sementara makan ikan kering, tempe, ya, ataupun bahkan ada yang dapat hanya makan dari garam. Ya. Makanya ketika kita benar-benar mencintai dunia tanpa menginginkan akhirat, itulah yang terjadi. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik dan peserta didik itu harus mengetahui ini bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada orang lain di sekeliling kita. Terima kasih ya. Selanjutnya ini masih ada gambar yang satu. Ya. Yang perlu kita amati apa yang terlintas dalam pikiran kita setelah melihat gambar tersebut. Ada? Ya, silakan. Dari gambar di atas dapat kita amati bahwa ada 2 orang. Salah satu itu iri melihat temannya sukses, Ya. atau tidak mau melihat temannya itu bahagia. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi ada 2 orang ya di atas, yang di belakang itu adalah orang yang berhasil ataukah sukses. Sementara yang di depan itu melirik-lirik. Dari cara pandangnya beliau, cara pandangnya dia itu kelihatannya tidak senang. Jadi ini adalah contoh dari sifat hasad, ya, iri dengki, ya, melihat orang tidak senang melihat orang senang. Istilahnya orang adalah kebahagiaan adalah penderitaanku, penderitaan adalah kebahagiaanku. Gitu ya. Inilah makna dari gambar tersebut. Bapak mau membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Jadi semuanya nanti dibagi. Saya menghitung dari 1 sampai 3, kemudian kembali lagi 1 sampai 3. Sekarang Anda Harun, baik. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 2, 1. Oke. Jadi semuanya nanti yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Ya. Yang mendapatkan nomor urut 2 itu kumpul dengan nomor 2. Begitupun nomor 3 kumpul yang nomor 3. Ya. Selanjutnya silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Jadi selanjutnya setelah semua berkumpul di kelompoknya, saya akan membagi kertas yang akan diisi atau dirangkumkan materinya. Kelompok 1 bertugas untuk membuat sebuah kesimpulan atau kerangkuman tentang dalil-dalil kubur dunia, hasad, ujub, takabur, riya, ya. Jadi ini akan membahas tentang dalil-dalil, ya. Silakan ditulis. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang makna dari sifat-sifat tercela, ya. Jadi dia maknanya, ya, makna dari sifat-sifat tercela. Kemudian dari kelompok 3 itu akan membahas tentang dampak atau sebab munculnya dari sifat-sifat tercela tersebut. Artinya bahwa ketika orang mencintai dunia, tentu ada sebabnya, ya. Apa sebab mereka mencintai dunia? Ya. Jadi yang di kertas itu silakan tulis nama kelompoknya di atas dulu, ya. Tulis nama kelompok, kemudian, nah, ditulis materi apa yang didapatkan setelah melakukan diskusi. Ya, silakan tulis nama kelompoknya dulu, ya. Jadi ada di situ. Nah, silakan cari dari dalamnya. Silakan cari penyebab munculnya. Ya, silakan tulis. Paham, ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan tentukan nanti siapa yang presentasi, ya. Jadi semuanya nanti akan presentasi di depan, ya, kelompoknya. Kemudian kelompok lain akan menanggapi dari hasil rangkuman ataukah hasil diskusi yang didapatkan. Ini kalau ada pakai Ustaz. Hasil kesimpulan yang telah kita buat semuanya akan ditempel nanti di dinding, ya. Semuanya akan ditempel di dinding. Namun sebelum kita mulai mempresentasikan, kita bersemangat dulu. Kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Silakan ditempel dulu di dinding. Ya. Setelah ditempel, kita akan mengundi siapa yang menampil pertama. Ya. Ada 3 nomor yang akan menampil. Kelompok 1 kenyamanan.
ya. Kita akan buka sama-sama. Silakan buka. Kelompok siapa menanti pertama? Kelompok dua. Kelompok dua yang akan kelompok satu yang akan tampil selanjutnya dan terakhir kelompok tiga. Untuk yang pertama, kelompok pertama yang akan mempresentasikan materinya adalah dari kelompok dua. Silakan. Silakan didengar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendapatkan informasi yang berkaitan tentang pengertian bunyinya asas takabur serta riya. Maka dari itu kami persilahkan kepada pemateri pertama yang akan memberikan pengertian tentang dunia kepadanya. Saya akan menjelaskan tentang hasad, yaitu adalah hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang kepada orang lain jika seseorang tersebut diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasad menurut bahasa dan istilah tidak tertulis karena kertasnya tidak cukup. Hasad menurut bahasa adalah dengki atau benci kepada seseorang, sedangkan menurut istilah adalah hasad adalah nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala serta yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Contoh dari hasad adalah suatu harta benda, anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Itulah tadi pengertian tentang hasad. Bisakah saya bertanya tentang dari sombong? Jelaskan tentang dari sombong atau kenapa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu tentang menjelaskan dari sombong yang telah kami presentasikan tadi. Jadi saya ulangi lagi dalil yang tadi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah. Jadi, seseorang yang ada di dalam hatinya kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Kesombongan itu muncul di dalam hati, dan hati itulah yang terkadang manusia salah dalamnya. Biasanya mereka salah dalam niat melakukan sesuatu, baik itu kegiatan sehari-hari maupun ibadah. Mereka itu sombong terhadap apa yang mereka miliki, sehingga dalam hatinya itu rusak dan menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam surga. Jadi
jika ada sifat sombong sedikit pun di dalam hati kita, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi itulah penjelasan tentang dalil sombong yang telah kami presentasikan tadi. Sekian. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kepada kelompok 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebab-sebab terjadinya hubung dunia, hasad, ujub, sombong atau takabur, dan ria. Oke, langsung saja. Sebab-sebab terjadinya hubung dunia ialah yang pertama, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya apa? Dia tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan kepada Allah. Yang dia rasakan hanyalah kurang. Oke. Kemudian yang kedua, kikir terhadap harta dan tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Maksudnya apa? Dia enggan memberikan biarpun sedikit harta itu kepada orang lain seperti zakat, wakaf, hibah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Oke, terima kasih dari saya. Kemudian untuk pemateri kedua yang akan membahas sebab-sebab terjadinya hasad oleh saudara saya, Raja Sultan. Sebagai kesimpulan dari pemateri kami yang disampaikan oleh teman-teman kelompok kami ialah dunia itu jika sudah berada di genggaman kami, kita akan terasa indah dan menarik. Tetapi kalau hal itu sudah ada di genggaman kita, akan terasa biasa saja. Untuk itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, dan yakinlah jika kita terus-menerus bersyukur kepada Allah, Allah akan tidak segan-segan memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, tepuk tangan ya. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Selanjutnya dipersilakan ke kelompok lain untuk menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok 3. Dari kelompok lain, ya silakan kelompok 1. Baik, saya perwakilan kelompok 1 ingin bertanya tentang bagaimana cara menghindari akhlak dari sifat wujud tersebut. Ya, cara menghindari sikap wujud. Ya, silakan dari kelompok 3. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan membacakan cara menghindari sifat ujub. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya dari
hakikat dirinya, nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Selanjutnya, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dan sifat. Oke, sudah ada jelas ya. Jadi itulah tadi presentasi yang telah kita lakukan semua. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh teman-teman kita bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya silakan kembali dulu ke tempat masing-masing sesuai dengan apa yang susunan kursus yang telah hasil diskusi kita yang telah kita lakukan. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kesimpulan kita pada hari ini adalah ada beberapa materi yang telah kita pelajari. Ubud dunia, hasad, ujub, takabur, riya, dan sombong. Ya. Semua ini adalah sifat yang tercela yang tidak harus kita miliki dalam diri kita. Ya. Karena sikap-sikap inilah yang akan menghancurkan seluruh amal yang kita lakukan, yang telah kita lakukan apabila kita perbuat. Ya. Amal-amal soleh yang telah kita perbuat kemudian dibarengi dengan riya ataukah sombong, jadi semuanya itu akan hilang seperti api yang membakar kayu. Itulah makna bahwa semua perbuatan kita ini harus ikhlas tanpa disadari dengan riya dan sombong. Ya. Hidup itu adalah perjuangan untuk melakukan sebuah amal soleh, namun perjuangan ini sangat dibutuhkan karena hawa nafsu maupun syaitan selalu menggoda kita, sehingga jangan sampai amal yang telah kita perbuat namun karena dibarengi oleh ubud dunia, riya dan sombong ini menyebabkan amal-amal ini bisa hilang. Ya. Seperti itulah kesimpulan kita. Namun sebelum kita tutup pertemuan kita, Bapak akan melaksanakan tes ataukah menjawab soal-soal yang Bapak telah sediakan. Bapak akan membagikan lembar jawaban, lembar LKPD yang akan kita isi. Ya. Jadi di lembar jawaban nanti ini silakan ditulis namanya masing-masing dan akan menjawab soal yang Bapak telah sediakan. Ya. Jadi silakan tulis namanya. Nanti jawabannya langsung ditulis jawabannya ya. Tidak usah tulis soalnya karena Bapak sudah siapkan. Anda tinggal tulis soalnya dan melihat apa yang Bapak berikan. Ya, silakan dijawab.
Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari tadi. Ada yang bisa? Oke, silakan. Yang bisa. Jadi saya akan memberikan kesimpulan tentang semua materi yang telah dipelajari pada pagi hari. Semua materi yang kita pelajari merupakan sikap atau perilaku yang seharusnya tidak ada pada diri kita. Tepuk tangan Gloria. Ya, itulah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini, apa yang diharapkan? Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita. Mari kita menutup pertemuan kita di sini dengan bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Said Jamal Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Al-Quran. Ya Rabbi bil Mustafa al-Hikmah. Amin. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.